Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, sahabat Nufijidan yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab karya terakhir yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yaitu kitab Al-Ibanah. Sebelumnya kita pernah mendengar pembahasan yang diangkat oleh Kiai Idrus Ramli dengan Ustadz Abdul Somad hadahumullah, yang kembali mengangkat isu Wahabi di tengah kaum muslimin dengan konotatif yang negatif, penuh dengan fitnah dan hal-hal yang membuat kaum muslimin benci terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga membedakan pemahaman antara Imam Abul Hasan Asy'ari dengan pemahamannya akidah Imam Syafi'i. Di antara kaidah yang populer di antara mereka itu adalah akidah kami Abul Hasan Asy'ari, adapun dalam hal fikih kami mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa bisa begitu? Tentu ada yang berbeda di sini. Seharusnya disamakan akidahnya. Namun kenapa dibedakan? Mana lebih dulu lahir antara Abul Hasan Asy'ari dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Tentu lebih tua, yang lebih dulu lahir adalah Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Umurnya sekitar 54 tahun. Adapun Abul Hasan Asy'ari, beliau memang nasabnya, garis nasabnya itu bertemu dengan sahabat Nabi, ya, Abu Musa Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Hidup sekitar 64 tahun. Beliau ketika masih kecil sudah dalam kondisi yatim, yang mana ibunya kembali menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai, dia adalah seorang pentolan pemahaman Mu'tazilah di zamannya. Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang yang cerdas, yang semangat menuntut ilmu, bagus dalam berbicara. Ketika usianya sudah 40 tahun, beliau mempelajari terus agama ini, dan ada banyak perkara dalam pemahaman Mu'tazilah yang tidak cocok kepadanya. Akhirnya beliau terus mencari, dan ternyata beliau mendapati pemahaman Abdullah bin Said Al-Kullabi, yang dikenal dengan istilah Al-Kullabi, yang beliau menganggap ini pemahaman yang cocok. Kemudian terus beliau belajar, akhirnya beliau mendapati karyanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu berjudul Ushulus Sunnah, yang membahas tentang akidah kaum muslimin. Akhirnya beliau mendapati ini pemahaman yang sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sebagaimana juga dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau rujuk dari pemahaman yang dahulu, dari pemahaman Al-Kullabi, dari pemahaman Mu'tazilah, dan beliau akhirnya menulis karyanya yang terakhir, yaitu Al-Ibanah, dan mengumumkan kepada pengikutnya tentang rujuknya beliau kepada pemahaman yang terakhir, dan mengajak kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, para imam mazhab, bahwasanya pemahaman yang benar itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mereka, tanpa ditakwil, tanpa dibagaimanakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah memastikan keaslian buku ini dan membenarkan bahwasanya mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir adalah kembali kepada pemahaman salaf, yang menetapkan nama dan sifat Allah tanpa ditakwil, takyif dan tasbih. Sebagaimana beliau mengatakan pada fase ketiga Imam Al-Asy'ari, beliau rujuk kepada mazhab salaf, menetapkan semua sifat Allah tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya.
Hal ini selaras dengan pemahaman para salaf, dan ini adalah metode yang beliau tempuh dalam kitabnya Al-Ibanah, kitab terakhir beliau. Imam Al-Alusi mengatakan bahwasanya di antara mereka adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sungguhnya beliau di akhir umurnya telah rujuk menuju mazhab yang agung. Bahkan beliau kembali kepada mazhab para salaf dalam seluruh perkara akidah. Beliau berkata dalam kitab Al-Ibanah yang merupakan akhir karya beliau, keyakinan yang kami pegang dan agama yang dengannya kami beragama adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, serta apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in dan imam-imam alul hadis. Kami berpegang teguh dengan yang demikian dan dengan apa yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah menjadikan indah wajah beliau. Imam Alusi, Gharaib Al-Iqtirab, halaman 189. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasanya kitab Al-Ibanah adalah asli karya beliau, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam.